Kompas.com, pada Senin 28 Februari 2022, Liga Arab menyatakan kekhawatirannya atas invasi Rusia ke Ukraina dan menyerukan solusi diplomatik. Negara-negara anggota blok regional tersebut bergulat dengan loyalitas yang saling bertentangan. Diketahui, sebagian besar negara-negara Liga Arab sejauh ini belum memihak ke salah satu sisi di perang Rusia melawan Ukraina. Adapun pemerintah Timur Tengah dan Afrika Utara berhati-hati dalam menanggapi Rusia, di mana Rusia merupakan pemasok utama gandum dan senjata di kawasan tersebut. Di sisi yang bersamaan, mereka tidak ingin mengabaikan Amerika Serikat yang saat ini mendukung Ukraina dan merupakan sekutu kekuatan besar di Timur Tengah. Setelah pertemuan luar biasa yang diadakan pada hari kelima invasi Rusia, Liga Arab yang bermarkas di Kairo dengan 22 anggota mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan keinginannya untuk tidak memihak siapapun. Mereka pun mengingatkan pentingnya untuk menghormati prinsip-prinsip hukum internasional sambil memohon pengekangan dan memberikan solusi diplomatik. Pada Jumat 25 Februari 2022, Uni Emirat Arab bersama India dan China abstain dalam pemungutan suara resolusi Dewan Keamanan PBB menuntut penarikan segera pasukan Moskwa dari Ukraina. Sementara itu, Suriah yang ditangguhkan Liga Arab pada 2011 dan rezimnya dibantu oleh Rusia dalam perang saudara selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa jelas mereka condong ke Moskwa. Kemudian, Aljazair dan Sudan juga diketahui condong ke pihak yang sama, melihat hubungan baik militer mereka dengan Rusia dan Uni Soviet sebelumnya. Sahabat Kompas.com, Iran berharap agar perang di Ukraina berakhir, tetapi yakin bahwa krisis tersebut berakar pada kebijakan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Hal itu disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pidatonya pada Selasa 1 Maret 2022. Khamenei mengatakan bahwa krisis Rusia-Ukraina dapat dikurangi hanya jika akar penyebab diketahui. Khamenei mengidentifikasi hal itu berakar dari kebijakan kekuatan Barat. Menurutnya, rezim mafia Amerika Serikat menciptakan banyak krisis di seluruh dunia, termasuk pembentukan ISIL atau ISIS, dan campur tangan dalam urusan negara lain dengan memaksa perubahan rezim dan memasang politisi pro-Barat. Khamenei mengatakan Ukraina telah menjadi korban kebijakan semacam itu dan telah terseret ke situasi saat ini. Dalam pidatonya selama 1 jam tentang perang Ukraina, pemimpin tertinggi Iran itu tidak menyebut Rusia sekalipun. Ia juga menjelaskan bahwa ada 2 pelajaran yang harus dipetik dari krisis Ukraina oleh pemerintah dan orang-orang di seluruh dunia. Di antaranya yakni bahwa Barat tidak dapat dipercaya dan dukungan rakyat adalah yang paling penting. Reaksi Iran sebelumnya terhadap krisis Ukraina sejalan dengan sikap pemimpin tertinggi Iran, terutama mengidentifikasi NATO yang dipimpin Amerika Serikat sebagai pihak yang bersalah. Presiden Iran Ebrahim Raisi pekan lalu adalah salah satu pemimpin dunia pertama yang berbicara dengan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin setelah ia memerintahkan invasi ke Ukraina. Dalam panggilan teleponnya, Raisi mengatakan kepada Putin bahwa ekspansi NATO ke arah timur menghadirkan ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas negara-negara merdeka. Kementerian Luar Negeri Iran juga menegaskan pada beberapa kesempatan bahwa krisis itu berakar di NATO, tetapi telah menyerukan agar itu diselesaikan melalui cara-cara diplomatik. Pembicaraan dari kedua negara tersebut, Ibu? Jadi pada saat kita bicara, pembicaraan itu kita lakukan memang sebelum tanggal 24 Februari. Jadi kita bicara menyampaikan pesan-pesan sama. Jadi kalau kita bicara mengenai posisi kita, Mas Marvin, kita selalu konsisten. Kita memiliki mandat yang harus dijalankan oleh konstitusi, yaitu menjaga perdamaian.
Dan tentunya kalau terjadi perang, maka perdamaian tidak akan terwujud. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga perdamaian, mau tidak mau, merupakan keharusan bagi semua pihak untuk menghormati hukum-hukum internasional. Termasuk dalam hal ini adalah menghormati piagam PBB, di mana salah satu prinsip yang paling penting yang harus dihormati oleh semua pihak adalah mengenai masalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Jadi konsisten kita sampaikan, jangan lupa Mas Marvin, dua negara tersebut adalah sahabat Indonesia. Dan pada saat kita bicara, kita masih terus bicara mengenai bagaimana kita memperkuat persahabatan, memperkuat kerjasama kita dengan kedua negara tersebut. Dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, dia adalah teman baik saya. Kita berkomunikasi dengan sangat baik. Dan yang kita sampaikan juga, dan ini kita bawakan juga sampai ke PBB di New York, di Jenewa, kita mengedepankan upaya untuk menurunkan tensi, deeskalasi, dan mendorong semua pihak untuk kembali ke perundingan. Karena kita yakin perang tidak akan menyelesaikan masalah. Dan satu hal lagi yang dikedepankan Indonesia, dan ini kita masukkan di dalam resolusi yang ada di PBB, yaitu mengenai masalah human being, mengenai masalah manusia. Pentingnya bantuan kemanusiaan, pentingnya safe passage. Jadi kita bicara mengenai wajah kemanusiaan dari diplomasi ini. Jadi perdamaian, kemudian kemanusiaan harus kita kedepankan. Oke, apakah artinya presidensi G20 ini juga bisa mendukung kunci peran Indonesia dalam mereduksi tensi kedua negara tersebut, Bu? Kita terus melakukan komunikasi dengan semua pihak ya, dengan anggota-anggota G20. Memang harus diakui saat ini tensi sedang sangat tinggi. Tetapi kita tidak boleh kemudian ikut membesarkan tensi tersebut. Oleh karena itu sekali lagi, upaya kita, himbauan kita atau desakan kita agar deeskalasi, penurunan tensi dilakukan menjadi sangat penting artinya. Di dalam konteks ASEAN, kita kemudian langsung juga bicara, dan ASEAN baru-baru ini mengeluarkan satu statement mengenai masalah ceasefire, pentingnya diupayakan gencatan senjata. Jadi sekali lagi, Indonesia dan ASEAN menyuarakan hal yang sama, menurunkan tensi. Baik, terakhir Ibu, kapan rencana untuk gelombang berikutnya untuk pemulangan terhadap WNI kita di sana? Jadi sekali lagi, kalau yang di Ukraina sudah siap, yang di Bukares sudah siap, segera akan kita pulangkan. Demikian juga yang ada di wilayah Polandia pada saat sudah melakukan tes PCR dan hasilnya baik, maka mereka akan segera dipulangkan ke Indonesia. Plus, sekali lagi fokus kita adalah bagaimana kita dapat mengevakuasi warga negara kita yang sampai saat ini masih berada di Chernihiv. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Sampai Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi.